Eh, bersaudara semua, bagaimana kabar? Ini beta lagi siap-siap tas ini untuk salah satu ibu toh. Ini beta beli di pasar. Tas ini dia pun bentuknya seperti ini ya. Masih baru, masih bagus sekali. Ini berkaitan dengan istri dari salah satu mantan pejabat Direktorat Pajak toh. Kemarin beta baca berita bahwa ibu ini dia pun tas sebanyak 70 tas mewah semua yang disita oleh KPK. Ketika beta baca berita itu beta langsung jadi kasihan. Akhirnya beta berinisiatif toh untuk belikan tas baru sebagai pengganti. Ya, supaya ibu ini bisa taruh lagi dia pun make up, dia pun lipstick dong. Kan yang beta baca itu KPK hanya sita tasa, tidak disita dengan make up sama lipstick. Jadi beta kasihan, jadi beta belikan ini di pasar. Semoga ibu ini suka. Tapi beta lihat-lihat lagi, tas-tas yang disita KPK itu asli semua. Beta jadi ragu, ini tas ibu itu terima kah sonde? Jangan sampai ditolak. Beta rasa ini tas sonde cocok. Tidak mungkin toh seorang istri pejabat pakai tas KW ini pamer-pamer di sosial media toh, saudara semua. Maka beta rasa beta pun ada rekomendasi yang lebih tepat Ini beta simpan sah. Beta rasa ini tas yang paling pas buat ibu itu. Dia pun fungsi ini jauh lebih banyak daripada tas yang disita KPK. Dan beta jamin ini sonde mungkin KPK berani mau sita ini tas. Halo Bapak Mama, saudara semua, saat ini Katong lagi ada di UTV dalam acara Suara Muda. Akhirnya KPK resmi menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi. Bapak Mama, saudara semua, kasus ini berawal ketika anak kesayangan dari mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Mario Aditya melakukan penganiayaan terhadap David Ozora hingga menyebabkan tidak sadarkan diri dan mendapatkan perawatan yang intensif di rumah sakit. Setelah Mario Aditya aniaya David Ozora, lalu Mario Aditya ini melakukan selebrasi bagaikan pemain ternama Cristiano Ronaldo. Siu! Seolah-olah menunjukkan rasa puas dan bangganya karena sudah melakukan penyiksaan terhadap David. Akhirnya netizen pun penasaran, siapa sih dari si Mario ini? Kok kehidupannya begitu glamor? Dia punya Rubicon, punya motor Harley, dan dia dengan percaya diri aniaya si David ini. Setelah netizen mendalami telusurannya, nah kalau bahasa keren katong orang NTT itu, netizen mulai bagatal untuk mengetahui kehidupan dari si Mario ini. Netizen pun menemukan si Mario ini anak dari Rafael Alun. Rafael Alun ini ternyata merupakan seorang pejabat dan memiliki posisi yang sangat penting sekali. Netizen mendalami telusurannya, mereka juga menemukan bahwa si ibu dari Mario ini ternyata di sosial media itu suka sekali pamer-pamer tas-tas mewah. Akhirnya menarik perhatian dari Mahfud MD. Nah, ketika kasus ini ditangani serius dan didorong oleh Mahfud MD untuk
KPK lebih mendalam menelusuri kasus ini, KPK pun menemukan bahwa ada kejanggalan. Dan singkat cerita, dalam telusuran KPK ini berhasil menyita 70 tas bermerek yang dimiliki sang istri dari Rafael Alun ini. Dan PPAT juga berhasil menyita kekayaan Rafael Alun sebanyak 32,2 miliar di safe deposit box di salah satu bank. Ini apakah harta kekayaan murni dikumpulkan dari hasil jeripayanya atau hasil dari penerima gratifikasi ini? Dan tentu saja Rafael Alun ini mengikuti jejak anaknya. Sama-sama pakai baju oranye. Ternyata setelah KPK telusuri lebih dalam, Rafael Alun ini punya usaha. Dan salah satu usahanya adalah PT AME yang bergerak di bidang pembukuan dan perpajakan. Klien-klien atau orang-orang yang sering menggunakan jasanya itu adalah orang-orang yang memiliki permasalahan tentang pajak. Rafael Alun ini secara aktif merekomendasikan untuk konsultasi ke perusahaannya. Akhirnya KPK menemukan bahwa ada dana yang diterima oleh perusahaan Rafael Alun ini atau PT AME ini sebanyak 90.000 US dollar yang mengalir ke rekening perusahaan si Rafael Alun ini. Ada berita yang beredar bahwa Rafael Alun ini bekerja sama dengan artis-artis. Salah satu oknum artis yang lagi diselidiki oleh KPK sama PPAT adalah berinisial R. Sekali lagi beta minta buat para netizen yang baik untuk teruslah gatal-gatal jari-jarinya untuk mengulik dan mencari informasi. Kira-kira siapakah sosok artis yang berinisial R ini? Dan teman-teman dari artis yang berinisial R ini. Karena menurut berita yang beta baca, kurang lebih ada 20 orang artis yang terlibat. Oknum pejabat dan oknum artis sama-sama bekerja untuk menggelapkan uang masyarakat. Beta pribadi kurang setuju kalau Rafael Alun ini dihukum hanya dengan penjara saja. Nah, beta lebih rekomendasi ya, kalau setiap mafia yang menggelapkan uang masyarakat atau setiap mafia yang korupsi uang masyarakat, beta lebih merekomendasikan untuk tato di dahi mereka, di dahi sini. Dahi sini tulisnya korupsi, saya korupsi uang masyarakat. Ini hanya saran saja buat pemerintah ya. Setiap orang yang melakukan korupsi atau yang mencuri uang masyarakat, mafia-mafia yang mencuri uang masyarakat, ketika sudah ketahuan, ya ditatolah di dahi mereka tulisannya saya korupsi uang masyarakat, dan itu diliput secara live oleh media-media. Saran saya tidak usah dipenjarakan, karena toh percuma di penjara, mereka hanya tidur-tiduran saja, tidak bikin apa-apa. Tetap negara harus mengeluarkan anggaran untuk memberi mereka makan. Terlalu enak kalau hanya dipenjarakan saja. Kataupun negara ini sangat luas sekali dan masih banyak lahan kosong yang belum digarap. Nah, para koruptor atau mafia-mafia yang makan uang masyarakat ini ditempatkan di daerah yang benar-benar kosong tanpa fasilitas atau akses apapun. Mereka ditempatkan di daerah tersebut hanya bermodal linggis dan cangkul saja. Mafia seperti Rafael Alun ini harus merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat kecil. Bagaimana susahnya mencari makan satu piring. Setelah dapat tato saya korupsi di dahi mereka, suruhlah mereka kerja untuk membuka lahan kosong. Itu akan lebih bermanfaat supaya oknum-oknum ini juga merasakan bagaimana panas teriknya, harus tahan lapar kosong untuk bekerja, untuk membajak sawah,
Dengan begitu, saya yakin akan membuat keadilan itu bisa terjadi di masyarakat kecil. Jangan hanya hukum itu tajam ke bawah saja, tapi tumpul ke oknum-oknum seperti Rafael Alun. Buat Bapak Mahmud MD, masyarakat ada di pihak Bapak dan kami sangat salut dengan keberanian Bapak untuk membongkar ini semua. Kami terus dukung. Terus hajar para mafia-mafia yang mencuri uang masyarakat. Karena hanya dengan itu sajalah yang bisa membuat Indonesia ini jauh lebih baik. Di tengah masifnya pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi, ternyata oknum-oknum seperti ini malah menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Menjadi pengkhianat untuk pemimpinnya yang sudah setengah mati bekerja untuk membangun negara ini. Yang beta maksud adalah Pak Jokowi. Tetap semangat buat Bapak Mahmud MD untuk membongkar mafia-mafia atau Rafael Alun yang lainnya. Kami menunggu kasus ini terus dibongkar.